Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan media molad besar operasi bilangan bulat. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Gina Silvia dengan NIM 22029013. Saya Desi Nana Fikri dengan NIM 22029127. Saya Hilwa Faizah dengan NIM 22029072. Saya Hasanah dengan NIM 22029137. Baiklah, sebelum presentasi, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Trisa Gusti Amanda SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan media pembelajaran matematika yaitu misal operasi bilangan bulat atau molad. Nah, latar belakang media pembelajaran itu adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Nah, media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari tenaga pendidik kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan juga minat serta perhatian dari peserta didik sedemikian rupa sehingga terjadi proses interaksi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pengertian lain, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk menyampaikan pesan atau instruksi dalam proses pembelajaran untuk mendorong peserta didik agar lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mempelajari konsep, keterampilan, dan kompetensi. Salah satu pelajaran yang membutuhkan media adalah pelajaran matematika. Nah, bagi sebagian peserta didik, matematika ini merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami sehingga dalam penyampaian materi matematika ini sangat diperlukan adanya media pembelajaran, terutama bagi peserta didik pada usia sekolah dasar. Nah, salah satu materi yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah tentang operasi bilangan bulat. Nah, oleh sebab itu, kami dari kelompok 4 itu membuat suatu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk menerangkan materi terkait operasi bilangan bulat, yaitu kita sebut juga dengan molad, misal operasi bilangan bulat. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari media molad misal operasi bilangan bulat ini, itu yang pertama adalah membantu siswa untuk dapat memahami konsep dasar, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif dengan menggunakan media molad. Yang kedua, menyajikan konsep matematika dalam bentuk nyata. Yang ketiga, membantu guru dalam memberikan pemahaman kepada peserta didiknya berkenaan dengan letak bilangan bulat pada garis bilangan dan juga operasi bilangan bulat. Manfaat dari misal operasi bilangan bulat ini, yang pertama tentunya mempermudah penyampaian materi terkait operasi bilangan bulat dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, penyampaian materi matematika terkait operasi bilangan bulat menjadi menarik dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, mempermudah siswa dalam memahami konsep operasi bilangan bulat. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang pertama itu menjelaskan operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Yang ketiga, melakukan operasi bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan juga pengurangan. Yang keempat yaitu menjelaskan operasi hitung bilangan bulat, yaitu perkalian dan juga pembagian. Yang kelima, menjelaskan sifat-sifat operasi bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Kemudian yang keenam, melakukan operasi bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat operasi pada perkalian dan juga pembagian. Baik teman-teman sekalian, di sini kami membuat dengan tema Upin Ipin Pengembala Biri-Biri. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Dalam pembuatan media molad, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada mistar, gunting, lem, pisau cutter, pensil atau pulpen atau twin pen, styrofoam, karton jerami, kertas origami warna-warni, tusuk gigi, benang, double tip, dan gambar objek. Nah, selanjutnya cara pembuatan. Yang pertama itu gunting animasi yang sudah di print. Beri lem dan tempelkan gambar tersebut pada karton jerami. Yang ketiga, gunting kertas jerami yang telah ditempelkan gambar. Yang keempat, tempel gambar yang sudah di print pada styrofoam. Nah, yang kelima, potong styrofoam, beri lem dan satukan styrofoam tersebut hingga membentuk panggung. Nah, gambar yang sudah dilapisi dengan karton jerami tadi, tusuk dengan lidi dan ditancapkan ke styrofoam, susun sekreatif mungkin. Nah, kemudian ukur panjang styrofoam, lalu gunting gambar bilangan dan tempelkan ke styrofoam hingga membentuk mistar. Selanjutnya, potong styrofoam biru dan tempelkan hingga membentuk dinding panggung. Nah, yang selanjutnya,
Tempelkan tulisan Molat di atas media dan media Molat siap untuk digunakan. Baiklah, yang selanjutnya itu cara kerja. Untuk ketentuan kelompok kami, yang pertama posisi awal domba pada bilangan 0 dan mengarah ke bilangan positif. Nah, untuk kedua pada operasi penjumlahan, jika bilangan positif maka domba akan menghadap ke kanan atau positif. Jika bilangan negatif maka domba akan menghadap ke kiri atau bilangan negatif. Nah, untuk plus maka domba akan bergerak maju, dan untuk negatif maka domba akan mundur. Sedangkan untuk 0, domba akan tetap atau diam di posisi awalnya. Yang pertama adalah untuk penjumlahan A ditambah B. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 ditambah 3. Maka, domba akan berada di posisi awal 0 dan menghadap ke kanan. Nah, A adalah 2, maka domba akan maju sebanyak 2. 1, 2. Ditambah B adalah 3, maka domba akan maju sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, posisi akhirnya berada di 5, maka hasil 2 ditambah 3 adalah 5 dan berada di bilangan positif. Untuk yang B yaitu 1 ditambah negatif 3. Nah, posisi awal di 0 dan menghadap ke positif. Nah, untuk A adalah 1, maka domba akan maju sebanyak 1. Nah, dan B adalah negatif 3, maka domba akan mundur karena B-nya negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, posisi akhir domba berada di negatif 2 dan menghadap ke kanan. Jadi hasil untuk positif 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2. Baiklah, yang selanjutnya yang C yaitu penjumlahan dari negatif 2 ditambah 3. Maka posisi awal domba berada di 0 dan menghadap ke kiri karena A-nya adalah negatif 2 dan akan maju sebanyak 2. 1, 2. Selanjutnya ditambah 3, maka domba akan menghadap ke kiri. Nah, akan maju lagi sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, posisi akhirnya berada di 1, maka nilai atau hasil dari negatif 2 ditambah 3 adalah positif 1. Selanjutnya D, untuk yang D yaitu negatif 4 ditambah negatif 2. Posisi awal domba ada di 0 dan akan menghadap ke kiri karena A-nya adalah negatif 4, akan maju sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu B adalah negatif 2, maka domba juga akan maju sebanyak 2. 1, 2. Nah, maka posisi akhirnya berada di negatif 6. Maka hasil dari negatif 4 tambah negatif 2 adalah negatif 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk operasi pengurangan. Nah, untuk soal yang A adalah 5 dikurang 3. Posisi awal domba berada di 0. Nah, karena A adalah bilangan positif, yaitu 5, maka domba maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan B adalah 2, maka karena operasi pengulangan, domba mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka 5 dikurang 2 adalah 3. Untuk soal yang B yaitu negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, karena bilangan A adalah negatif, yaitu negatif 3, maka domba berbalik arah ke arah kiri dan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Karena bilangan B adalah negatif, yaitu negatif 2, maka domba menghadap ke arah kiri dan mundur sebanyak 2 kali. 1, 2. Sehingga negatif 3 dikurang negatif 2 adalah negatif 1. Nah, untuk soal yang C yaitu negatif 2 dikurang 6. Nah, karena bilangan A adalah negatif, maka domba berbalik arah dan maju sebanyak 2. 1, 2. Nah, selanjutnya karena operasi pengurangan, maka domba berbalik arah dan dikurang 6, maka domba mundur sebanyak 6 langkah. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Nah, domba berada di negatif 8. Sehingga untuk negatif 6 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 8. Untuk soal selanjutnya, yaitu 3 dikurang negatif 4. A adalah bilangan positif, yaitu 3, maka domba menghadap ke arah kanan dan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Dan dikurang negatif 4, karena bilangan B adalah negatif, maka domba berbalik arah dan mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasil akhirnya adalah 7. Sehingga 3 dikurang negatif 4 adalah 7. Yang ketiga yaitu perkalian. Aturan yang kami pakai di kelompok kami yaitu yang pertama, jika A itu bernilai positif, maka dia akan menghadap ke kanan. Jika A itu bernilai negatif, maka ia akan menghadap ke kiri. Kemudian, jika B itu bernilai positif, maka dia itu akan bergerak maju. Jika B itu bernilai negatif, maka ia akan bergerak mundur. Kemudian, pembagian. Bilangan A adalah tujuan akhir. Bilangan B positif, maka ia akan bergerak ke kanan. Jika bilangan B itu negatif, maka ia akan bergerak ke kiri. Hasil akhir itu, jika domba bergerak maju, maka hasil akhirnya itu adalah positif. Jika domba bergerak mundur, maka hasil akhirnya itu adalah negatif. Yang ketiga adalah perkalian. Contoh yang pertama yaitu 1 dikali 3. Jadi 1 itu kan positif, maka domba akan menghadap ke kanan. Kemudian kita lihat 3. 3 itu adalah positif, maka domba akan bergerak maju 1 kali sebanyak 3 langkah. Berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3. Berarti hasil akhirnya yaitu 3. Contoh yang kedua yaitu negatif 1 dikali 2. Kita tengok negatif 1, berarti domba itu akan menghadap ke kiri. Kemudian dikali 2. 2 itu positif, otomatis domba itu akan bergerak maju 1 kali sebanyak 2 langkah. Berarti 1, 1, 1, 2. Berarti hasil akhirnya itu adalah negatif 2. Ketiga adalah negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 berarti domba itu akan menghadap ke kiri. Kemudian dikali negatif 3 berarti dia itu akan bergerak mundur sebanyak 3 Berarti domba itu akan bergerak mundur 3 kali sebanyak 3 langkah. Berarti 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Berarti hasil akhirnya adalah 9. Yang keempat yaitu 1 dikali negatif 2. Kita tengok angka yang pertama itu 1, maka dia akan menghadap ke kanan. Dikali negatif 2, maka dia akan bergerak mundur 1 kali sebanyak 2 langkah. Berarti 1, 1, 1, 2. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2. Yang keempat adalah pembagian. Contoh pertama, 6 dibagi 3. 6 itu adalah tujuan akhir kita. Berarti kita melihat angka 3. 3 itu bernilai positif, maka dia akan menghadap ke kanan. Karena tujuan kita adalah 6, otomatis domba itu akan bergerak maju 3 langkah terus. Berarti 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Karena tadi domba itu bergerak maju, maka hasil akhirnya itu adalah positif. Jadi 6 dibagi 3 itu adalah positif 2. Contoh yang ketiga yaitu 6 dibagi negatif 3. 6 adalah tujuan akhir kita.
negatif 3 berarti domba itu akan menghadap ke kiri. Karena tujuan akhir kita 6, otomatis domba itu akan mundur sebanyak 3 langkah terus. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Karena domba itu bergerak mundur, maka hasil akhirnya itu adalah negatif. Jadi 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2. Contoh yang keempat yaitu negatif 6 dibagi 3. Tujuan akhir kita adalah negatif 6. Kemudian kita lihat negatif Contoh yang keempat yaitu negatif 6 dibagi 3. Negatif 6 adalah tujuan akhir kita. Kita tengok 3. 3 itu positif, maka domba akan menghadap ke kanan. Karena tujuan akhir kita adalah negatif 6, maka domba akan bergerak mundur sebanyak 3 langkah terus. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Karena domba bergerak mundur, maka hasil akhirnya itu adalah negatif. Jadi, negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4 mengenai media molar. Nah, dari presentasi tersebut kami peroleh bahwa kesimpulannya yaitu media molar digunakan sebagai alat bantu pembelajaran matematika di SD untuk menanamkan konsep atau pengertian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti pengenalan bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif 0, dan juga bilangan bulat positif. Nah, dari kelebihan dari media molar itu yang pertama sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, adapun kekurangan dari media molar yang kami peroleh itu membutuhkan ruang yang banyak untuk bilangan yang lebih besar. Nah, adapun saran pada penggunaan media pembelajaran misal operasi bilangan bulat ini sangat diperlukan peran tenaga pendidik sebagai fasilitator untuk memfasilitasi peserta didik dalam penggunaan media misal operasi bilangan bulat. Baiklah, itulah presentasi dari kami kelompok 4 mengenai media molar misal operasi bilangan bulat. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.